Tag 1 opening. Halo semuanya. Halo. Welcome to the premiere of Kawan Komat Kamit. Bersama dengan saya, Sisi. Kenalin, gue Sisi. Dan kawan Komat Kamit pertama saya di sini ada Jai. Anjay. Gila Jay, kita udah lama ya gak ketemu ya? Men, berapa bulan dari terakhir tuh? Terakhir sebelum tuh pas story. yang Iya, podcast buat Vo kan? buat Vo. Iya. Itu bulan apa sih? Maret. Masa Maret? Kayaknya Maret Maret awal. ya? Bener-bener Maret awal. Maret terus 10 bulan. 10 bulan guys. 10 bulan. Gila, hampir setahun woy. Hampir setahun kita gak ketemu. Ketemu tuh di ngamen. Ketemu ngamen? Ngamen cuma Tapi cuman lewat doang tuh. lewat aja sama gitu. nebak. Ngebak apa? Nebak. Nanti. Jadi di Kawan Komat Kamit ini kita akan ngapain? Kita bakal kupas tuntas. Setuntas Silet. Oke, selama 10 bulan ini kayaknya udah banyak. Gue liat-liat banyak perubahan ya. Iya. Terakhir lihat kan, kalau kalian lihat saya gondrong. Iya benar. Tidak juga ya. berkacamata. Lebih bagus gimana ya guys? Muka saya lebih abang-abang lah yang dulu. riset di itu kan menunjukkan bahwa berapa persen dari warga Indonesia anak mudanya stres. Terus katanya kalau sendiri itu apa, jadi ada kemungkinan buat apa sih? Gue pernah baca di Vokatif itu. Oh, kalau sendiri bisa kesepian. Salah dong. Gak salah dong. Salah. Walaupun sendiri saya tidak kesepian. Setuju bro. Iyalah. Wah, Bukan berarti kita sendiri tuh berarti kayak yang hidupnya sedih, lonely gitu enggak. merana, bosan Iya, gitu. masih ada temen kok. Kan teman. Iya. Iya. Gua Oke. sebenarnya ini sih, apa namanya? Gua selalu senang untuk berkunjung atau menemui orang-orang yang jarang gua temui. Yang gitu. sulit ditemui ya. Bukannya itu, sulit lebih tepatnya kan. Kita sama-sama sulit nih kan. Kita punya kesibukan masing-masing. Bener. Itu gimana lu? Gitu. 10 bulan ini. Kejadian unik apa? 10 bulan ini gua bertindak seperti mahasiswa biasa ya. Oke. Tapi serunya tuh pas gua mulai ikut produksi Mustoria. Itu seru banget. Walaupun capek ya. Lu pernah dengar gak sih yang gua pingsan gara-gara nggak tidur 3 hari? Hah serius? Serius? Karena mau story itu? Iya. Gila. Lu pingsan di mana? Di apartemen. Itu apa hal yang bikin gua kayaknya concern untuk tidur itu perlu ya. Gila. Walaupun gue sibuk gitu. Gila sebahaya itu ya? Gua emang 3 hari. Jadi hari pertama gua ngerjain tugas, ya kan. Itu kan udah mau dekat-dekat tugas juga kan. Ngerjain besoknya ikut produksi. Bukan. Di hari ketiga nih produksi hari pertama. Hari keduanya gua banyak ngerjain desain-desain buat Mustoria. Oke. Ya kan segala macem tuh gua Gila. ngerjain bareng Gempur banget. Yoyo ya kan. Dikebut tuh. Hari ketiga produksian. Awalnya gua nggak megang kamera nih. Itu jadinya yang mana deh? Hari ketiga nih produksian. Awalnya gue nggak megang kamera, awalnya Yoyo. Jadi udah gue jadi kameramen tuh seharian. Anak-anak udah lihat kalau misalnya tangan gue geter gini. Geternya tuh bukan tremor yang sedang gitu loh. Tremor sampai gini. Dan gue nggak sadar, gue lagi mindahin data-data video ke laptop gitu kan. Terus gue nyender, terus dia tuh gini katanya. Untung pingsannya halus ya? Iya, biasanya harus, jadi gue udah nyender dulu. Emang gue capek kan kayak, nyender dulu dah gitu. Nah, setelah Mustoria apa lagi ya? Ya, uas ya kan. Uas. Sampai sekarang masih was-was? Iya, lagi uas lagi. Sampai tanggal 21 kan? Iya, sampai Tapi tanggal lu 21. enak sih parah. UAS Lu sebelum lu Natal. Lu pas Natal? Apa pas setelah? Gua tahun baru gua diganggu sama UAS. Respect. Respect. Tindakan Cina makin gak tenang. Lu lihat kan story gua hari-hari itu berkutat dengan rumus. Iya, apa Ketemu namanya? kalkulus. Lu tahu alasan gua masuk di UBM tuh masuk BBT menghindari hitungan. Ini malah ketemu. Ya dipertemukan. Porsi utama. Iya. Ini main course-nya. Kalkulus. Ya itu karena gue pindah jurusan kan. Ya. Dari yang tadinya mau ambil pendidikan buat menghindari perhitungan. Iya. Gue ngambil itu international ekonomi kan. Gue pikir kayak Iya. matematika ekonomi ya udah yang lebih simpel gitu kan. Tapi emang kalau di semester akhir-akhir gue denger tuh matematikanya udah gak seberat sekarang. Kayak ya udah kayak kasih dasar. Iya. Ini bukan dasar nih. Gue udah merasa udah kakak-kakak. Kan dasar. Iya dasar. Ujung dasar. Sampai gue gue ngeles sama guru SMP gue. Ntar gimana kabarnya ujian offline? Diawasi dengan orang Cina langsung. Gue nggak tahu di nasib lu di sana sih, ya kan. Tapi lumayan buat pengalihan.
Pengalihan apa? Pengalihan Hmm. dari masalah-masalah lain Oh. gitu. Ini nggak mau ke arah sono nih. Itu di sini masih bahas kita masing-masing nih, Umum-umum, masih ya. umum. Iya. Cuma yang berkembang di hidup saya adalah yang sebenarnya saya benar-benar keluar dari zona nyaman adalah saya jadi ketua hima. Iya, lu beneran? Kok baru semester ini sih? Karena emang semester ini kalau gua jadi ketua-ketua gitu. Dan sistemnya biasa kan hima-hima lain kan kayak apa? Ada daftarnya, Iya, iya. ada wawancaranya, Emang lewatin enggak? berbagai itulah. Tahu gak cara dosen gua ngerekrut gua jadi ketua hima gimana? Lagi di mobil, gue lagi ngantuk, abis kita waktu itu pelayanan masyarakat bikinin logo buat UMKM gitu. Ya, udah mah aku ngantuk gitu kan. Terus mereka ngomong nganggung-nganggung, tiba-tiba apa namanya? Diginin nih plastiknya. Jai gitu. Ya kenapa Pak? Jadi ketua hima ya? Oke, gue pikir itu bercanda kan. Jadi gue okein. Tiba-tiba Astaga. hari Senin gue dipanggil ke kantor kan. Selamat jadi ketua hima sama Kak Prodi. Tapi lu enjoy? Tapi untungnya kerja di hima dan teman apa namanya anak-anak bawahan gue itu Bawahan. teman-teman gue di hima Siap, bro. yang Jadi udah menjadi bawahan. yang menjadi BPH gitu kan, mereka anaknya asik banget. Selamat bertahan ya. Sempat ini sih sempat hektik sih, Heeh. apalagi kerjaan-kerjaan awal gitu kan yang dikasihkan. Wah itu gue kan emang orangnya nyantai banget kan. Dan itu gue belum menerapkan sistem jadwal gitu, sehari-hari gue harus ngapain gitu, ngalir aja biasa tuh. Tidak bisa sekarang. Gak bisa. Wah, rusak kalau nggak dipakai itu. Bisa meninggal di tempat. Gue juga hari-hari harus pasang ini list to do list gitu. Jadi Gila. gitulah. Apa namanya? Keseruan. Keseruan. Kita nggak boleh ngomong beban kan? Iya. Keseruan kita selama tidak bertambah 10 bulan. Lu bayangin aja. Justru apa ya? Gue menganggap selalu kayak hal-hal yang orang lain pikir tuh beban kayak jadi challenge buat kita aja sih. Iya, nggak Seru. boleh dia beban lah. Emang beban tapi. Capek-capek tapi nikmatin aja yang positif-positifnya, ambil aja. Betul. Jadi gimana sih? Ada lagi yang ingin diomongin tentang 10 bulan ini? Ada yang menarik gak di hidup lu? Persiapan single. Ah iya, Sisi bikin single. Sebenarnya ya waktu itu Apa. yang pas gua COVID kan kita bakal udah niat ini dari kapan tahu kan? Iya. Jadi apa namanya? Pas Sisi single itu Yang mana? pas Sisi rilis single. Salah bahasanya, sorry. Pas Sisi rilis single itu kita kayaknya +2 apa +5-nya kita bakal podcast kan? Iya, Tiba-tiba benar-benar. gua COVID ya kan. Nah, Oh iya, ya lu COVID part 2 ya? iya COVID part 2 gua. Guys, gua COVID gitu. Sorry banget ya. Boleh. Tapi kan gue Apa? nggak pernah nyinggung ke lu soal single deh. Sangat tidak ada makanya. Nggak ada, kan? Makanya kayak podcast ini tuh bukan cuma ngomongin ini apa namanya? Enggak tahu, justru gue bener-bener intentionnya tuh pengen podcast ini nggak ngomongin soal single gue malah. Tapi gue penasaran sih sama single lu. Apa ya lu Karena penasaran? Lu kan udah lihat. seseorang kalau bikin lagu gitu ya. Aduh. Pasti ada something gitu. Terus selama gua jalan ke sini kan gua dengerin ya. Ini kocak banget. Liriknya tuh sedih-sedih manis gitu loh. Ya kan? Menurut lu gimana? Itu lu bukan pertama kali dengar atau? Itu bukan karena kali gua denger, cuma pertama kali udah denger itu pada saat tuh kan ngeluh tuh, gitu kan. Lu kan ngeluh di ini sama publisher lu. Second ya. Iya, gua kayak makin penasaran nih gua nih. Pas keluar gua dengerin, apa yang membuat manusia ini bersedih? Itu gue berasa kayak lagu gue nih direstuin gak sih sama yang di atas. Banyak banget kendalanya. Udah cuma pengen sedih gitu. Bener, gue tuh cuma pengen melepaskan kesedihan gue. Udah gitu. Kesedihan? Oh enggak. Udah enggak dong. Kan judulnya apa? Pulih. Pulih. Kan Pulih. Kan apa namanya? #pulih. #pulih. Itu sampai orang sakit dengan pulih loh. Fun fact ya kan? Itu lucu banget anjir gue liat. Ih kok gini. Itu sumpah gue gak ngerti lagi anak murid gue itu. Si itu Zoe. soulmate lu anjir. Iya. Little Gue soulmate. kayak menemukan little bestie-nya gue gitu. Wah itu kalau kalian masuk second IG-nya dia ya, gue melihat hubungan mereka tuh lucu sekali loh. Ini how supportive she is ya. Iya. Nah, sini. Dia dengerin, bahkan lagi berendam di bak gitu. Dia sambil ngeliatin single gue lagi diputer di Spotify. Dia mantengin gitu. Dia ngeliatin, terus dia dengerin.
Tiap malam sebelum tidur udah dengerin sampai ketiduran ini. Ya gimana ya, suara Lawsonnya enak banget. Iya enggak gitu juga dong. Jujur gue nggak pede banget sama suara gue. Kayak itu bukan yang maksimal menurut gue. Oke. Ah. Tidak maksimal ya. Hah? Setidak maksimalnya lu ya. Gue gak maksimal tuh suara gue. Bagaimana? Enggak juga lah. Kan beda lah tiap Ya. orang kan standarnya. Cuman ya gitu, gue merasa kayak masih yang kurang. Cuman gue bersyukur banget sih. Maksudnya gue merasakan banyak orang-orang terdekat gue yang, ya salah satu contohnya anak murid gue ini si Little Bestie. Dia suportif banget, terus dia bilang, jangan sedih ya, I know you sad katanya, don't pretend, you just lie gitu-gitu. Sampai ditulisin. Ambil itu sih, ini ada gue tempelin. Oh itu. Ini, Oh, gila itu manis banget men. don't be sad, I love you. Iya. Dia taruh di sini tempel di sticky notes gitu kan. Lalu saya ini sticky notes ya, iya. I want ya satu katanya gitu, ya udah. Gue ke toilet, balik-balik, gue liat di laptop gue kan. Terus ada itu yang flip gitu, flip the back. Di back terus apa ya? Ini nih, Don't be sad. promise, dia bilang, don't be sad, promise. I love you, everyone love you. Men, ditulisin anak kecil tuh rasanya beda loh. Bener, kayak pure banget, bener Iya, yang lo bilang, yang gue bilang itu pure banget. Iya. Dan tulisannya tangan langsung. Bener, tulisan tangan. Lebih personal. Bener. Wah. Dan gue suka banget surat menyurat dari kecil. Lo demen gak sih? Gue bukan tipe orang yang demen membaca dan menulis sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya secara ngobrol gini, gue lebih menikmati interaksi sama orang dari ngobrol. Oh, oke. Nah. Gitu. Gue juga enjoy sih ngobrol sama orang. Oke. Cuman kalau daripada lo ngetik atau ngechat gitu ya, lebih nulis. Karena kayak effort, terus juga tuangin pikiran lo secara spontan gitu langsung di kertas. Oke, balik lagi ke single ya. Terus yang bikin gue merasa single ini kayak berkesan banget buat gue, selain dari support orang terdekat gue, adalah karena ini pertama kali buat gue kan kayak istilahnya maju sendiri gitu loh. Iya. Ya kan, sebelumnya kan duet. Duet. Jadi kayak kiblatnya ada dua gitu loh. Dua sisi. Dua sisi. Enggak satu. Satu sih. Cuman ya kali ini kayak gue mikir gue waktu itu tuh bener-bener minder banget. Gue bukan siapa-siapa, gue bukan penyanyi. Followers gue juga ya udah, biasanya banyak yang lebih banyak dari gue. Suara juga biasa aja gitu kan. Cuman gue nggak tahu kenapa gue kepikiran gue harus rilis tahun ini gitu. Gas ya sekalian gitu. Digas aja sebenarnya. Terus sebelum umur 20 kan. Lu belum 20 sih. Lu 2003 ya? Gue 2003, Cok. Lu lupa? 2002. Tua ya gue ya. Sudah di kepala dua saya. Gitu. Terus? Jadi terus juga kan tahun depan udah fokusnya Beda ya. bertarung dengan kalkulus. Jadi Bertarung di negeri orang. kita udah nggak bisa nih ngechat dia nih. Pakai Instagram nih bisa nih. VPN. Gue suratin aja. Boleh sih. Lucu sih. Lucu sih. Oh, kita ngumpulin surat dari anak-anak tuh. Iya. Kirim di sono ya kan. Kok nggak ada balasan di si kening ini? Nggak aktif. Harus buka VPN dia buat bikin SG. Iya, weh, susah banget, weh. Susah banget makanya. Terus apalagi gue sibuk ya bikin single. Gue pas bikin single itu sebenarnya dari bulan Juli kan gue mulai nulis tuh. Iya. Bikin guide, yada-yada, terus tadinya mau rilis bulan November. Cuma Mundur lagi karena adalah gue di-ghostingin sama teman sendiri. Nah, ini dramanya, salah satu dramanya. Tapi gue gak mau mention orangnya, ya udah. temannya Sisi parah. Sudah, tidak apa-apa ya. Parah. Kita kan memang gak bisa bergantung sama manusia, guys. Wah betul. Bener kan? Betul Karena banget. manusia itu ya tetap manusia, mestinya kita siap-siap kecewa gitu. Iya. Janganlah berharap pada manusia, Nah, berharap ada. pada lampu. Pada Tuhan. Gue gak ikutan ya. Iya benar. Pada akhirnya kita sendiri. Gitu. Iya. Jadi yang bisa kita kendalikan diri sendiri. Kayak gue merenung selama ini, sebaik-baik apapun, semeyakinkan apapun orang itu, even diri kita sendiri ya, ya kita bisa lah hilaf gitu. Terus pas bikin single itu gue sembari kerja, ngajar tuh, waktu itu full time. Wah. Gue di kursus Mandarin gitu kan. Jadi dari siang sampai malam tuh. Habis itu siang gue mulai kelas online itu bulan September. Gue start job itu Agustus. Jadi Agustus tuh masih bisa fokus sama full time jobnya gue itu. Habis itu pas bulan September mulai tuh gue lagi stres-stresnya kan, karena kerja full time dibarengin sama kuliah online. Wah. Mana ngurusin bocil-bocil kan. Itu bisa semeja gini, itu bisa ada yang online. Kan gue pernah videoin kan. Iya. Rame dah pokoknya. Itu rame banget bro, kayak sampai 5 anak plus yang online. Wah. Plus lagi di HP, gue harus kelas pindahin ke HP.
Nggak tahu tuh, udah nggak fokus denger apaan tuh. Gue udah Dengernya cuma bye-bye kayak kelas. banyak banget anak ayam gitu. Kayak lagi di kandang ayam itu kelas gue nggak kepegang sama sekali. Paling berat tuh hari Senin gue kan kelas jam, ini pelajaran inti, jadi gue harus ikut dari jam 6 sampai jam setengah 9 malam. What? Jadi gue kelas tuh Pagi banget sih. pagi ke siang, malam aja. sore, malam. Wah. Ibu satu ini kuda ya berarti. Itu definisi di rumah cuman tempat buat gue istirahat doang, tidur. Oh iya. 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 Waktu itu kalau lu full time jadi lu yang ngajarin ke sana kan? Iya, gue ngajar ke sana. Iya, Itu ke Moy tuh. Tiap hari gue mainnya ke Moy. Tiap hari Senin, jadi ya tuh gue Hah? pagi nggak ada kelas tuh kan, santai Senin tuh. Nggak bisa baca gue. Nggak bisa baca. Bahasa Cina semua. Nggak bisa baca gue. Pokoknya kosong Senin. Siang jam 12 gue kesana. Iya. Terus sampai kerja sampai jam 6 lah, 6 lewat dikit. Langsung kelas. Gue setiap hari Senin nongkrong di Sukiya, Moy. Sampai jam setengah 9 malam. Nongkrongnya Sukiya ya. Nggak disponsorin. Tapi kalau mau boleh. Kalau mau boleh. Ini kosong. Enak. Ini kosong nih. Nih. Sukiya gitu. Bagus. Jadi guru, guys. Ya guru guys. Kerjanya tapi dari pagi sampai malam. Mentalnya juga kuat. Mental harus kuat ngadepin bocil. Iya, benar. Lu demen sama bocil enggak? Gue sebenarnya demen-demen aja, ya kan. Cuma kalau bisa lebih banyak gitu gue nggak kuat sih. Kalau banyak gue nggak kuat. Soalnya gue pernah jadi guru juga. Oh, lu pernah kan? Gue pernah jadi guru gambar. Eskol itu ya? Iya, di SMP. Masih? Udah enggak. Oh, udah enggak. Karena mereka mintanya untuk full time dan datang langsung. Susah Gua kan? Kuliah. Jadi ya udah. Tidak bisa. Tapi pas keluar tuh sedih banget sih gue. Wah, itu murid-murid gue dengan nangis. Murid lu? Iya. Karena gue kan orangnya bukan tipe yang galak-galak gitu kan. Yeah. Gue emang kayak malam kita main Minecraft bareng, ya kan, main Minecraft bareng. Jadi pas mereka keluar tuh kayak, "Sir masih bisa main Minecraft bareng kan?" Bisa. Lucu banget. Iya, SMP tuh? SMP. Oh, SMP. Jadi mereka pendekatannya bukan kayak guru itu, jadi kayak temen. Iya, emosional benar. jadinya. Anak-anak sekarang kayaknya penjangkauannya ke Lebih game-game, iya, benar, temen. lebih relate. Gue ngomong kan ke apa namanya, ya kita kalau misalnya lagi bosan kita main aja, gue bilang. Jadi sempet tuh, gue bilang kan, bosan gak sih gambarnya di kertas itu, di kanvas ya kan. Terus gue bilang bawa sepatu deh, bawa jaket gitu kan. Buat? Gambarnya di jaket. Lucu banget, gila. Tapi waktu itu gue gak bawa jaket karena kagak ada. Jadi gue ngajarin mereka aja. Oh. Dipakai akrilik. Dan gambarnya itu gue rating ya. Kan gue bukan tipe orang yang ngegambar banget kan, maksudnya kayak ngelukis gitu kan. Mereka tuh jago banget, anjing, gila. Makanya gue bilang sama mereka tetap lakuin apa ini tuh, ya kan, karena dengan bakat lo ini lo bisa ngasilin gede banget, gue bilang. Benar. Karena emang sebagus itu. Terus tiba-tiba satu murid gue nih udah masuk SMA kan, dia jadi fotografer di mana gitu. Jadi gue kayak seneng aja gitu. Iya. Apa Kayak ilmu kita kebagi dan bener. berguna gitu. Iya. Wah, Iya sih. Itu anak-anak murid gue juga pada kayak pas gue keluar kan nanyain, "Oh, Sisi mana?" katanya gitu. Gak ngabarin bocah. Gak ngabarin. Karena gue nggak tega aja gitu ngomong-ngomong itu kan. Ya. Oke. Kayaknya kalau kita ngobrol kayak gini bakal gak ada ujungnya, banget, padahal panjang banget. Bisa. Kita ke segmen kali ya. Segmen kali ya. Kita Tanya-tanya. tanya seru. Tanya-tanya seru. Anjay. Pertanyaan truth or dare? Enggak truth or dare. Truth or dare. Terus Dan Sisi. mari kita gali kawan. Komat kamit. Komat kami. Mungkin pertanyaannya mulai dari hostnya dulu kali Bud. Boleh, oke, boleh. Enggak, kita bakal jawab satu sama lain sih. Gak jahat gue pertanyaannya. Gue juga nggak jahat. Pertanyaan pertama. Menurut lu apa yang bikin lu bahagia? Oh god. Ini pertanyaan pertama udah cukup itu ya. Jujur yang bikin gue bahagia adalah diri gue sendiri, dimana gue lagi enjoy dengan hal yang gue suka, misalnya musik, desain, dan juga gue ben ini apa namanya sci-fi dan mitologi. Dan gue menemukan satu channel YouTube ya yang cukup seru untuk diikuti mitologinya, dan gue ambil sari-sarinya untuk desain gue. Wow. Dan gue demen kerja. Based on sci-fi sama mitologi. Ya. Oke, that's interesting. Makanya jadi kayak gue menemukan hal baru yang menurut gue seru gitu untuk diikuti. Dan itu bikin lu bahagia ya? Iya, mungkin nggak bahagia secara general, setidaknya gue terhibur lah. Gitu. Tapi yang bikin gue bahagia adalah duit, makanya gue kerja. Teman-teman ya yang ngomong apa namanya banyak uang nggak tentu bahagia, mungkin uang Anda kurang banyak. Benar. Kayak gitu.
Ya. Tapi itu butuh uang juga ya. Makanya. Benar. Mungkin uangnya tuh kalau Hashtag financial freedom. yes. Kalau buat lu sih apa yang bikin lu bahagia? Waduh, yang bikin gue bahagia tuh pas gue bisa bener-bener ngumpul punya quality time sama orang yang gue sayang. Kayak sekarang keluarga ya. Tapi serius bro, gue sekarang merasa kayak kalau lagi ngumpul berlima nih, kan apalagi sekarang tuh gue sama adik-adik gue tuh makin gede, punya kerjaan masing-masing lah, kesibukan masing-masing gitu. Jadi susah banget buat nyari waktunya gitu buat bareng tuh bentar banget. Terus kalau ketemu tuh gue paling marah sama orang main HP. Kayak lagi ketemu gitu. Bener, karena lagi ketemu dan kita tuh Tolonglah. bener, dikit bentar aja gitu. Dan kalau gue menemukan momen itu sama keluarga gue, kayak tadi tuh pulang kerja kan di mobil kita ketawa-ketawa lepas gitu, terus ngobrol-ngobrol soal cerita-cerita lucu gitu kan. Kayak gue merasa aman, nyaman dan tenang, kayak bahagia juga gitu loh. Jadi menurut gue bahagia adalah ketika gue dikelilingin sama orang-orang yang gue cintai gitu, punya quality time. Oke. Oh berarti gue tahu apa yang bikin gue bahagia kalau dari jawaban lu. Oke, apa? Maksudnya emang buat gue ya. Gue suka satu, gue juga emang demen quality time sama orang. Dan yang bikin gue bahagia adalah pada saat gue bisa bantu orang dan orang itu terasa terbantu. Oh iya benar juga sih. Itu Yes. kayak sebuah kelegaan, kesenangan dan peace buat gue. Yes. Gitu. Lo merasa berdampak buat orang lain ya. Yes. Benar-benar. Entah kenapa aja gitu. Walaupun gue merasa terbebani waktu gue nolong orang, tapi gue senang aja gitu. Bener. Kayak bebannya hilang. Yes. Nggak tahu kenapa. Jadi gue salah satu yang bikin hal gue seneng itu. Ya sih, setuju sih. Gue juga merasa kayak gitu. Ya. But that's good kalau itu jadi source of happiness buat lo. Selain dari gue Maria ya. Bener. Iya, kayak gue lebih percaya adalah orang berguna itu lebih dipandang daripada orang baik. Ya. Karena orang bisa pura-pura baik tapi nggak bisa pura-pura berguna. Setuju bro, bener. Iya kan? Bener banget. Berlakulah sesuai apa yang lu mau. Selama lu yakin itu benar. Penting niat lo tulus gitu. Yes. Terus penyanyi ya, perjalanan. Lanjut. Gue falas tadi, sorry. Oh tambahan, gue benar-benar menemukan kebahagiaan itu bisa dari diri sendiri juga sih, gue setuju. Karena gue merasa se-extrovertnya gue butuh waktu untuk sendiri. Iya betul. Iya gak sih? Kayak kita ke Gua Maria. Ke Gua Maria itu salah satu source of happiness and peace. Yes. Gitu. Halo. Pertanyaan kedua ya. Apa yang bikin kebiasaan diri lu nih yang menurut lu biasa aja tapi buat orang lain tuh aneh? Ini sempat jadi perdebatan ya di gua. Yang makan pisang goreng pakai sambal. Itu buat orang timur tuh nggak aneh, men. Itu bener kan? Itu bener. Orang mana nggak makan pisang goreng nggak pakai sambal? Lu demen juga kan? Iyalah. Bro. Ih, sambal rawa, bro. Wah. Itu gila. Itu anjir. manis-manis pedas tuh kayak. Iya, itu ketemu. Kayak gak ada sambal ya udah lah gue pakai saus gitu. Gua nggak pakai saus sih. Tapi pakai saus tuh sebenarnya ya udah kita nyari pedes sama asinnya aja gitu Iya kan. sih, Tapi ya. kalau pakai sambal, Pakai sambal rawa. Iya. Atau yang ulek-ulek gitu. Itu udah paling bener aja. Kan gua juga sampai nelen lu dah. Terus itu kayak kurang aneh sih. Gua nggak tahu ya, tapi gua setiap hari berkomunikasi ngobrol sendiri. Oh itu gue tiap malam. Tiap malam ya? Iya. Lebih ke evaluasi diri. Gue udah ngapain aja sih. Benar. Iya. Dan kadang tuh kalau lu berdialog sama diri lu sendiri tuh ada kata-kata bijak yang lebih dari Kick Andy atau Meridiana, itu kalah. Terus apa ya? Gue kalau nggak bisa tidur, Iya. random things yang ada di kepala gue yang bikin gue overthinking tuh gue tulisin di buku apapun itu. Kalau gue bisa gue tulis ya udah gue ngomong sendiri sampai gue ngantuk tiduran. Gue kalau lagi marah, gue malah jadi lebih gampang buat fokus. Jadi gue habis marah nih, bener-bener gue teriak ke orang gitu ya, itu gue langsung larinya ke belajar. Ih, aneh, itu aneh. Gue pernah itu pas SMA. Gue habis marah besar banget sama temen gue, sampai badan gue tuh semuanya gemeteran. Bukan karena gue takut ya, Karena saking emosinya kan? saking gue kaget sama diri gue sendiri. Iya, Kayak iya. sih kok lu lepas banget gitu. Tahu. Gue balik ke kelas, gue banting pintu, gue kerjain langsung soal matematika, encer otak gue. Men, yang dikerjain matematika lagi ya. Itu kebetulan lagi baca matematika. Kalau bacaan lain juga mungkin nggak tahu ya, mungkin gue bisa tiba-tiba nyatet rangkum. The heck, aneh banget. Itu aneh banget. Akhirnya kan keluar karena aneh. Itu aneh. Itu rare. Rare banget. Itu
tingkat apa namanya, rarity-nya udah legendary ya. Dibuka emas nih. Lu Gue tahu lu. gue dikatain sama teman-teman gue paling aneh. Iya, lu aneh banget sih, seangkatan ya. Cuma gara-gara gue ngomong Nasdang, gue ngomong kan Cel gitu. Misalnya Cecel gitu kan. Gue waktu itu sempet berantemnya sama Cecel lah. Gue ngomong kan, Cel beli Nasdang yuk. Hah? Gue pikir dia gak denger kan. Ternyata dia gak ngerti. Apa? Orang tuh bisa mikir nasi rendang. Iya, ya maksudnya nasi padang gitu kan. Gue ngomong nasi padang Nasdang gitu. Sama naspat gitu. Ya gue makan Nasdang pakai sumpit. Men itu biasa gak sih? Gak biasa banget. Orang mah makan nasi padang tuh comot, kalau nggak pakai sendok. Lu makan bubur pakai sumpit. Ya, nih gini kita balik lagi masalah bubur. Lu diaduk apa enggak? Aduk. Lu nggak? Oh, Iya. friend kayak gini ya. Jadi kita friend. Buat orang-orang yang makan bubur nggak Gak diaduk. diaduk. Gitu. Apaan coba esensinya bro? Iya. Itu bumbunya nggak kecampur men. Nah, nih ya, lu makan gitu, set, rasa daun bawang doang gitu, nggak ada asinnya, lu pikirin aja. Lu lebih aneh dari kita ya. Aneh bro. Gua bodo amat, gua ngomong nasi padang Nasdang ya. Iya, Yang penting bubur gua diaduk. Ya udah sekarang gue paham kalau lu bilang nasdang ya. Kenapa gua berpikir kalau misalnya semua orang itu ngomongin Nasdang daripada Naspat? Gua di Serang itu, orang-orang lebih ininya ngomongin Nasdang. Oh semuanya nasdang? Semuanya Nasdang. Gua pindah ke Jogja, ngomongnya Nasdang. Ya kan, di Bandung ada yang ngomong juga Nasdang. Di Bandung mau nasdang? Soalnya teman-teman gua, kan gua sempat ke Bandung kan, ngomongnya juga Nasdang. Jadi gua pikir kayak, seluruh Indonesia ngomongnya Nasdang. Gue jadi keinget anjir. Culture shock gue pindah dari Papua ke Bandung. Ngomong kertas coret-coretan, itu kertas cakaran. Cakaran. Lu baru tahu? Kotretan kan? Otretan ya di sini Iya. ya ngomongnya. Gue ngomongnya cakaran. Oke. Terus mereka pada bingung kan? Pasti pada Iya. confused kan? Langsung pada nengok ke gue, itu lagi ujian. Oh enggak. Terus gue itu lagi ujian mat. Gue di kelas waktu itu gue pindahan SMP. Itu kalau gue tepuk gue lagi kental-kentalnya tuh. Masih keras-keras. Lagi keras-keras. Gue bilang, "Pak guru," gue. Di sana kan manggilnya ser. Sisi tuh kalau misalnya lagi ngomong sama keluarganya ya, gue kaget anjing. Beda orang. Sisi nggak pakai kacamata ngomong Papua. Wah. Beda rumah gue masuk kayaknya. Gue bilang, "Pak guru, saya mau minta cakaran kah?" gitu. "Hah? Cakaran apaan sih?" gitu-gitu. Begini. Itu loh kertas cakaran. "Oh, kotretan," gitu kan. Terus orang Bandung tuh ngomong berisik tuh gandeng. Iya, gandeng. Nah, gandeng. Mereka bilang, "Woi, gandeng gitu. Gue kira dia suruh gandengan tangan. Digandeng. Gue ambil tangan temen gue terus gandengan. Naha tadi katanya gandeng. Iya. Yang mana gandeng? Next gue ya. Iya. Oke. Kenapa putus sama mantan sebelumnya? Aduh, ntar balik ke gue lagi. Ganti ya. Enggak, aku bisa jawab, Anda tidak tahu. Alasan saya putus sama mantan saya adalah Udah lama kan lu? udah SMA. Oh. Alasannya adalah dia berpaling. Oh my god. Lihat ya muka saya ini kan, mukanya sangat bercanda aja kan. Tapi di balik itu udah sakit hati yang cukup luar biasa ya teman-teman. Ada hati yang toreh. Sempet nggak bisa move on berapa ya? 2 semester. Berapa setahun lebih berarti? Iya. Wah, lama juga ya. Makanya gue emang sesayang itu makanya kayak. Tapi sekarang udah Sekarang gue sama mantan gue masih sering sih, beberapa kali kita kayak keep in touch. Oh, masih? Masih. Gue bukan orang yang pendendam soalnya. Dan gue wow. apa namanya, gue waktu itu sempat pulang ke Serang, main sama dia. Sama cowoknya lagi? Oh enggak. Masalahnya dia ngomongin cowoknya sama gue. Oh my god. Terus lo sedih dia ngomongin? Gue merasa apa namanya dia kan ngomongin cowoknya ke gue. Jadi ya hitungannya gue ada beberapa tahu busuknya cowoknya dia kan. Oke. Ya gue juga Terus merasa yakin lo mau balik sama gue? Gue nggak mau juga sih. Oh, nggak mau. Karena kan dia yang berpaling. Ya. Kan? Ya buat gue kalau misalnya dia yang berpaling ya udah, apalagi tujuannya sama gue. Kalau mungkin kalau temenan ya udah nggak masalah. Tapi kalau untuk kembali lagi kayak sepertinya tidak. Ibarat kayak kabel udah putus, lu sambungin masih ada arusnya tapi nggak sebaik dulu. Betul. Nggak ada kecuali. Padahal pacaran dulu berapa? 3 tahun ya? Sumpah. Iya. Lama banget men. Dari kelas 1. Oh, berarti 2 tahunan lebih lah, nggak sampai 3. itu langsung pacaran tuh official? Atau ada HTS-nya dulu? Atau? Komit. Komit? Iya, cuma emang bener-bener kayak orang pacaran.
Oh, bro, itu udah komit loh. Lu bayangin aja, bapaknya bestie gue. Rian kemana Rian? Diajak main catur, diajak bro. main catur tuh, ke rumah, diajak ronda. Lu bayangin aja tuh. Sumpah ngeronda. Ronda coy. Tuh deh guys. Gitu ya. Kalau Sisi, Anjir. Kepo banget. soalnya ini anak tuh tidak pernah menunjukkan kalau dia punya sesuatu orang yang dia sayangi gitu. Selain keluarganya ya. Tapi kayak orang luar gitu, outsider, saya tidak pernah dengar gitu. Tapi emang gue kalau in relationship with someone tuh kayak Diem-diem aja gitu ya. Emang kok low-key aja gitu loh. oh, personal Biar aja gitu. personal. Berdua aja. Cukup dua keluarga yang tahu sama sahabat-sahabat terdekat yang bener-bener deket banget. Yang tahu. Belum deket, Belum itu deket. bro. Jadi gitu biar kita tuh fokus dan jauh dari apa ya perspektif orang gitu. Iya. Kan akhirnya tuh jadi kadang kita kebawa pengaruh ya sama perspektif orang dan akhirnya jadi subjektif gitu loh nilai pasangan kita. Nah gue nggak mau. Nah itu nggak bagus juga tuh. Itu nggak bagus kan? Kadang-kadang hubungan berakhir gara-gara perspektif orang. Bener. Itu jelek banget hasilnya. Betul. Gitu sih nggak mau banyakin drama dari luar lah begitu. Man karena Pertanyaannya tuh bisa apa sih? ya sebenarnya berlaku untuk siapa aja kayak tadi gue bilang. Belum waktunya. Oke. Gitu belum waktunya dan sepertinya pihak sana juga sudah lelah, sudah tidak sanggup. Oh, ntar gue mau nanya satu. Ah? Gap umur Gak beda jauh lah, berapa ya? Dia lebih tua? lebih tua dia. Bedanya di atas 2 tahun. Di atas 1 2 tahun? Enggak, di atas 2 tahun. Oh, ya belum mikir nikah juga sih sebenarnya. Belum memang, ha. Makanya. Ya intinya udah gak cocok lah ya. Yang gak cocok, belum waktunya. Iya. Terus apa lagi ini pertanyaannya ya? Kalau ada mesin waktu nih, lu mau balik ke masa apa sih? Gue gak mau balik sih. Kenapa? Gak tahu kayak terlalu banyak yang gue sesalin. Tapi kalau dibilang pengen ngulang enggak sih karena ya masa lalu itu yang menjadikan kita sekarang. Ya. Gitu loh. Kalau lu nggak pernah melakukan kesalahan itu ya lu nggak bakal pernah belajar dari kesalahan lu sebelumnya. Mungkin sebelum gue kenal sama dia, biar gue tidak. Tapi gue rasa sakit hati itu adalah pembelajaran paling berkesan buat gue. Iya sih. Karena mungkin kalau misalnya gue nggak sakit hati waktu itu, gue gak bakal sedewasa sekarang. Benar. Ya. Setuju juga. Jadi emang rasa sakit itu mendewasakan ya guys ya. Tapi apakah kalian tahu pada saat kalian berpikir kalian sudah dewasa, ternyata kalian belum dewasa. Stay humble aja pokoknya. Stay humble aja, slow. Tetap berproses terus ya. Iya. Kalau lu gimana? Kalau ada mesin waktu, bener pengen lu? Kalau jadi mesin waktu ya, gue pengen kembali ke masa gue masih kecil, habis itu balik lagi. Karena dulu masa kecil gue tumbuh jadi orang yang bener-bener lebih ekstrovert dari sekarang. Oh, berarti lu sekarang makin introvert ya? Iya, gue makin introvert karena tekanan keluarga waktu itu. Jadi emang agak, ya karena banyak satu lain hal sih. Makanya gue kayak meredam untuk jadi kacau lah pokoknya gue waktu itu. Gue bener-bener diem kayak. Tapi gue rasa tanpa adanya tekanan dari keluarga dan sekitar pada waktu itu ya, gue nggak bakal nahan manner dan sopan santun gue tuh bakal beda dari sekarang. Mungkin gue bisa aja lebih ignorant sama orang. Yes. Pokoknya banyak hal yang gue nggak nyesel gue dalam kayak dimarah-marahin, pokoknya hancur lah kayak dulu gue. Tapi ya gue lebih tahu diri sekarang. Oh, oke. Oke, berarti last question ya gue ya. Last question dari lu. Apa rencana lo ke depannya nih? Rencana gue ke depannya? Yang pasti gue bakal nyelesain kuliah ya. Oke. Dengan benar. Gue ngomong gak dengan baik tapi dengan benar. Ya at least beasiswa gue gak kecabut. Nilai-nilai gue masih baik. Walaupun ya gue sekarang udah mulai fokus gue udah beda gitu. Apalagi udah kerja kan. Iya, oh ya. Yang kedua gue bakal pengen banget nih ya. Ini kalau terwujud gue bakal bener-bener thanks God gitu. Kan adik gue udah mau kuliah juga. Dan ya usia bokap nyokap gue juga udah gak muda gitu. Jadi gue pengen bantu mereka buat ngedanain kuliah adik gue sih. Oh, amin. Ya itu amin banget. Amin. Kita Gue doakan bakal ya. thanks God. Semoga jaya berlimpah rezekinya guys. Amin ya Tuhan. Terus kerjaan juga semakin baik dalam berbagai hal ya. Amin. Relasi, bukan relationship. Oh, relasi. Iya relasi. Oh. Bukan. Kalau relationship, lihat ntar lah.
Kan fokus gue lagi nggak ke situ soalnya. Entar dulu. Fokus karir dulu, ya kan. Ntar juga ada yang nemu kok, tenang aja. Iya. Gua ketampar sama Erik waktu itu. Erik apa? Erik Nats, apa mentor gue. Sekarang dia ngomong kan, lu masih umur segini Goyan, perjalanan lu masih jauh, lu nyari apa sekarang nyari cewek. Benar. Setuju banget Erik. Itu kayak bener juga ya, gue masih umur 20 gitu. Ingat, kalau misalnya pacaran sekarang, peran lu apa selain sebagai penyemangat tambahan? Iya. Udah. Lu bisa tanggung jawab sama hidup orang. Tanggung jawab sama diri sendiri, ya kan. Setelah gue track back sama diriku kayak anjing, diri gue juga masa kurang gitu kan. Apalagi waktu itu gue lagi sesibuk itu dan tidak ada penghasilan ya, karena berhubungan sama orang itu emang effort doang, butuh dana juga bro. Butuh duit, modal. Ya kan? Makanya harus banding ya kan. Harus level. Abis itu Hima, gue bakal ngelakuin hal-hal aneh. Siap-siap anak-anak Hima. Ya salah satunya, ini gue pengen banget sih dari dulu. Kayak kampus-kampus lain tuh kayak bikin konser gitu-gitu kan. Coba lo mau bikin konser atas nama Hima? Itu bakal bisa kejadian kalau misalnya semua Hima nyatu. Pertanyaannya adalah gimana caranya gue nyatuin semua Hima buat bikin satu konser. Gila, itu misi besar sekali. Bikin UBM Fair. UBM Fest. Oh, UBM. Tidak pernah ada. Belum pernah ada. Ayo, Jai. Iya, tapi pecahkan rekor itu. Itu kalau misalnya jadi dan acaranya berhasil tuh pecah. Kalau BKM. Enggak, ini prodi, urusannya sama prodi. Oh, prodi. Enggak ada BKM. Gue selalu ngasih goals yang tinggi-tinggi. Gitu kan. Walaupun ntar enggak kecapean juga ya udah gitu. Ya udah. Setidaknya gue udah mimpi gue setinggi langit gitu. Kalau misalnya, lu udah berusaha juga. Iya. Setidaknya kalau gue aja jatuh gitu kan, gue jatuh di antara bintang-bintang. Di antara awan-awan, bro. Enggak bintang. Bukannya Soekarno bilang di awan-awan. Enggak mau, gue pengennya bintang. Kalau lo goalsnya apa? Rencana kedepannya? Rencana kedepan gue sih ya itu ya, lulus dengan nilai semaksimal mungkin, lulus tepat waktu. Amin. Ya, karena melihat tingkat kesulitan ini agak-agak sounds impossible gitu. Difficulty-nya Cina. Benar, difficult. Easy, medium, hard, China. Gue kayak kalau buat orang-orang sana kayak biasa aja woy. Buat orang-orang luar ini berat sih. Dan ya tapi tenggatnya kreditnya kalau buat anak inter sih nggak seberat yang anak sana gitu. Cuma tetap aja butuh effort yang lebih daripada yang sekarang gitu. Gue tahu apa yang harus gue lakuin, tapi tinggal niat dan tekadnya aja sih yang itunya yang susah, eksekusinya. Lu bener tadi ngomong nekat. Harus berani nyiksa diri sendiri. Bukan masokis ya? Bukan masokis ya? Tapi emang ya kita harus nge-push diri kita sendiri gitu. Bener Bener-bener harus keluar dari zona nyaman. Setuju banget. Kacau banget itu. Gak bakal kemana-mana kalau lu kagak keluar dari lingkaran lu. Mending susah sekarang, lu nikmatin hasilnya ntar juga kan. Itu dia. Terus gue pengen setelah lulus S1, kalau misalnya dapat pekerjaan ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak atau pekerjaannya masih bisa online gitu ya, gue pengen langsung lanjut S2. Beasiswa kali ini full. Ambil di Cina juga? Inggris. Stop. Ngurus VPN ya lah. Ngurus VPN ya kan. Gue pengen coba ke Inggris bro, gue pengen banget ke sana. Oh damn. Darah Eropa lah. Darah Eropa. Menarik. S2. Kayaknya chance-nya harusnya lebih banyak sih. Nah, terus salah satu alasan gue kekeh ke China itu karena gue enggak mau sertifikat HSK gue ini udah expired. Gitu. Karena kan 2 tahun kan. Waktu itu gue pernah tuh pengalaman ambil IELTS tahun 2019 ya. Terus karena tadinya mau ke Belanda kan, cuman gak jadi. Akhirnya udah IELTS-nya gak apa, kayak udah keburu expired tahun 2021 gitu deh. Jadi sudah gue push aja ke China lah. Yang penting tidak ini ya, gak mau bazir ya sertifikatnya ya. Pakai aja, gas aja lah. Gas aja ya walaupun kayak gini tapi gak apa-apa, jalanin aja. Berbanyak-banyaklah kamu terluka karena kamu akan lebih kuat. Kurang-kurangin sedihnya aja sih tapi. Iya. Luka boleh, sedih jangan. Gak fokus ya kalau sedih ya. Bener. Ini udah cukup di ujung ya. Di ujung banget. Saatnya pertanyaan terakhir. Belum, Cok. Terakhir gua. Yaudah, cepat. Sisi. Gracia Esterlis. Apakah Anda bahagia di setahun ini atau di hari ini deh? Apakah lo bahagia dengan diri lo? Nggak terlalu sih, tapi lebih ke mengusahakan bagian itu.
Padahal gue tuh tahu sebenarnya tuh bahagia tuh sederhana, orang bilang kan. Bahagia tuh ya datang sendiri lah, nggak perlu usahakan gitu. Semoga tahun depan lebih bahagia ya. Itu BTW itu doa gue sama si Zoe. Terus gue bawa Maria, kita bikin wish kan. Kita bingung nih, Lause aku mau wish apa ya? Kan waktu itu udah ngedoain lagunya Lause. Terus sekarang mau doain apa ya? Oh, supaya nggak ada sadness, no more sadness di tahun depan. Itu kecil, cuma kecil tapi itu penting. Susah dan penting. Itu penting banget. Kebahagiaan tuh mahal ternyata. Gitu. Tapi ya nggak boleh menyalahkan keadaan. Apapun yang terjadi, gue yakin lah itu udah seizinnya yang di atas. Bukan lampu ya? Enggak, gue langsung nembak Tuhan. 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 Jadi ya udah, gue bersyukur apapun baik buruknya lah. Tahun ini kalau kata Vokatif, terima kasih loh Vokatif udah mewakili apa lu? Perkataan ya tahun ini. Kayak gue bertemu dengan sisi gue yang paling kuat tapi juga yang paling lemah tahun ini. Oh iya tahu. Kayak lu nemu sponge. Oh iya, maksudnya? Tiap tahun pasti lu nemu sponge baru. Sponge itu kan ada bagian kasar, ada bagian ini kan, paling halusnya kan. Ya lu ketemu itu. Oh, lu pernah ngambil itu? Pernah lah. Tapi bukan tahun ini ya? Tahun ini. Oh tahun ini. Pada saat gua galau lah. Sama bro. Kayak emang kita bakal menemukan diri kita itu pada saat kita di paling rendah. Bener. Pada saat lagi ngedasar gitu kan kayak. Ini dia gue. Balik nak. Iya. Kayak Anda jalan terlalu jauh. Tapi thanks to the galaunas juga akhirnya jadi gue lebih dibukakan lah mata gue kayak sih ternyata self value lu tuh gak serendah itu gitu loh. Lu tuh jauh lebih berharga dari apa yang lu kira sebelumnya. Betul. Jadi gue ketemu sama sisi yang bijak, sama sisi yang cengeng, yang pintar, yang sabar gitu. Sisi yang ceroboh juga, yang egois. Pokoknya kebuka lah ya diri lu. Terbuka lah gue sama diri gue sendiri. Pekalah pada diri sendiri guys. Bener guys. Gak usah haus peka dengan orang lain. Nyari peka orang lain. Ekspektasi lu ketinggian. Pikirin tuh diri lu sendiri tuh. Tuh. Ya kan? Jadi belum sepenuhnya bahagia. Iya, tapi setidaknya lu udah menemukan kebahagiaan lu. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Kebahagiaan kecil itu penting. Resolusi. Ini apa nih pertanyaan ekstra? Gue mau nanya ke lu juga, lu bahagia gak tahun ini? Untuk tahun ini gue bahagia. Oh, oke. Sangat. Karena bukan bahagia dalam hal hati ataupun apa ya. Ketemu banyak orang baru, gue menemukan kebahagiaan baru, yaitu nolong ternyata. Ngelakuin hal-hal yang gue suka juga udah ketemu, apa aja. Ketemu teman-teman baru yang ternyata impact-nya gede banget buat gue. Bagus nggak? Wah? Ketemu orang-orangnya yang impact-nya bagus nggak? Bagus, ada juga yang enggak. Tapi yang enggak itu ternyata kalau misalnya gue nggak ketemu dia, gue nggak bakal sekuat ini ataupun maksudnya bukan dalam hal nyakitin gue ya, tapi kayak orang-orang yang nggak terlalu ada andil dalam hidup gue lah gitu. Jadi kayak datang agak rusuh, pergi gitu. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada ya udah, jadi kayak pembelajarannya buat gue kayak orang-orang ini kayak bener ya gitulah gitu kan. Jadi lebih wise gitu ya milih orang-orang yang sekitar. Yes, ya kan. Nggak semua orang harus jadi circle satu lu kok. Bener. Kita makin dewasa tuh makin circle kita makin kecil tau. Itu aja pasti. Iya. Terus kalau misalnya ditanya gue bahagia tahun ini, gue bahagia karena gue sebelumnya itu pernah kerja. Gue sempat jobless ya. Ini kan sempat jobless. Pernah juga serabutan tapi bayarannya kecil. Tapi pada tahun ini, pada saat skill gue udah cukup memadai, ternyata value gue naik jauh. Okay. Value dalam kerjaan ya. Asik, value dalam apa namanya? Diri gue buat kerjaan tuh ternyata gue bisa loh dihargain segini. Dengan hasil yang gue bikin sekarang. Jadi kayak gue dihargain lebih sama orang karena skill gue gitu. Bukan karena gue temennya siapa atau gue ininya deket sama siapa gitu, tapi karena value gue udah naik kayak gitu. Itu lebih satisfying sih kayak gitu. Yes, gue amazed banget. Lu bayangin aja misalnya awal gitu, lu dibayar gope, tiba-tiba naiknya langsung 1 juta. Kerjaan kedua lu naik tiba-tiba 1,5, naik 1,8, kaget gue. Itu dalam 3 bulan. Itu lu sebelumnya kayak udah pasang ekspektasi tinggi belum? Atau kayak lu kayak biar ngalir aja gitu? Karena gue nggak pernah dibayar sebanyak itu, gue kayak ngesetnya kayak paling dibayar cuma 200, paling gope. Dikasih 1 juta kaget gue. Itu kayak, hah? Rezeki dari mana ini? Iya, masalahnya tuh gue selalu menganggap pekerjaan gue tuh kayak ya udah ini kerjaan gue aja, jangan dibuat beban banget gitu kan. Jadi ya gue ngerjain sesuai yang skill gue yang waktu itu, ditambahin dikit nih kan. Pokoknya klien suka,
jadi gitu. Gue salah satu orang yang jarang ngomongin harga di awal gitu. Kalau misalnya lu suka lu ambil, lu enggak ya udah. Iya. Gitu kan. Ternyata pada saat mereka transfer dan ininya gede kayak, hah? Kaget. Keren, Jadi kaget-kaget itu yang bikin gue bahagia. Yes, ternyata. Ada juga kaget-kaget tidak bahagia ya. Iya, banyak plot twistnya. Plot twist ya. 2020 ini tahun plot twist kata gue. Wah gila, ini Parah. plot twist banget loh. Oh, iya, lu juga. Kacau. Kayak tahun lalu tuh kayak gue masih di rumah, masih santai-santai. Kelas online. Pusing-pusingnya UAS doang nih. Tiba-tiba pusing sosial. BTW ngomongin soal rezeki jobless bagaimana? Gue juga kan pernah ada di fase itu pasti Papua kan. Istilahnya gue jobless lah kasarnya juga. Terus waktu itu gue udah terlalu terbiasa terima duit berpenghasilan. Akhirnya jadi secara nggak sadar gue tuh kayak udah sombong gitu. Gue merasa kayak yang gue butuhin tuh duit, bukan pengalaman. Jadi akhirnya salahnya gue waktu itu adalah intention gue untuk bekerja tuh udah nggak pure. Paham kan? Bukan karena untuk find experience, tapi untuk find money. Sebenarnya nggak salah juga, orang kerja buat cari uang, penghasilan ya kan. Cuman waktu itu adalah gue mikir kayak gue merasa nggak cukup gitu loh. Akhirnya gue ditampar kata-kata mama gue, lu udah bisa makan cukup, pakaian apa gimana, itu aja udah syukur sih gitu loh. Anak-anak di luar sana gimana? Yang ngerantau, yang nggak ada orang tua, ngandelin mereka kerja sendiri. Kamu hidup berkecukupan, penghasilan itu bonus buat kamu. Dan buat jadi guru itu pelayanan. Lu kalau mau jadi orang kaya jangan jadi guru, mama gue bilang gitu. Maksudnya nggak bisa kamu tuh selalu ada di zona nyaman kamu. Di Jakarta tuh istilahnya kamu menemukan zona nyamannya kamu gitu loh. Circle-nya ya kerja, kuliah online gitu kan. Sekarang tantangan baru buat kamu gitu loh. Ya ditampar dengan realita cinta yang pahit, ditampar dengan realita jobless akhirnya, gitu kan. Udah cinta pahit jobless sih. Iya. Nampar banget itu. Nampar banget, makanya gue bilang itu perangan batin. Gue di sana terus. Udah nggak ada duit ya kan, nggak ada pasangan. Menertawakan kepahitan hidup. Sama. Tapi kalau misalnya udah lewat tuh asik untuk asik ditertawakan. Ya? Iya, ditertawakan gitu. Pada saat itu gini. Tapi gue bangga dengan diri gue sendiri sih. Yes, terima kasih untuk bangga pada diri lu sendiri. Ya, lo juga ya, lo harus bangga menghargai cinta diri lu sendiri. Itu nggak salah, itu bukan egois men. Iyalah. Siapa lagi kan kalau bukan kita. Iyalah. Ya. Tapi menurut lo egois itu penting gak? Penting. Banget kan? Iya. Tapi Buat sesuatu yang Anda, berlebihan ya nggak bagus, nah apapun itu. Gitu ngomong sih. Rian egois dan egois. Ya iyalah. Iyalah, harus punya ego lah masing-masing orang. Iya. Ego aja artinya aku. Iya. Mikirin siapa lu? Cewek lu. Baru waktu Udah gitu gede. ya. Udah gede. Udah gede. Berkat tuh gak bakal kemana. Ya sih, lu udah berusaha nih maksimal. Kayak misalnya gue udah bikin brosur, udah flyer disebar-sebarin gitu loh. Gak ada. Jangan kecewa. Itu kegagalan salah satu proses hidup kamu gitu kan. Udah gue terima kenyataan, balik lagi ke Jakarta, liburan, terus pulang lagi cari kerjaan kan waktu itu. Sampai gue ke job street, sampai gue waktu itu hampir ditipu sama lowongan kerja yang abal-abal. Terus puji Tuhan gue dapet kerjaan yang full time itu loh, yang kursus itu. Dan gue waktu itu ekspektasinya buat anak yang belum sarjana, ya udah gajinya kayak paling 2 juta atau 1 juta, 1,5 lah gitu. Pas kesana lebih dari yang gue ekspektasiin itu dapetnya. Itulah enaknya lo expectation. Iya, bukan berarti kayak kita tuh harus yang putus asa, desperate, nggak ngapa-ngapain. Enggak juga. Lu udah berusaha maksimal, ya udah Tuhan udah tahu ketulusan hati lu dan ini udah cukup pokoknya. Nih ya kan effortnya nih. Nah dikasih nih. Nah itu dia bro, percaya bisa... karma baik. Bener bro. Lu pengen dikasih yang gede, nolong-nolong nggak pernah. Cuh. Resolusi tahun 2023. 23 ya? 23. Wah, dia terjebak di masa lalu. Tidak. Maksudnya di tahun lalu. Tahun lalu. Nah. Lu dulu lah. Hah? Resolusi 2023. Simple gue. Tetap waras dan tidak mati. Karena 2 hal itu doang yang bisa ngebunuh. Mulai dari istirahat yang cukup dulu ya, Pak ya? Iya. Itu juga hope gue. Oke. Kalau gua tahun depan resolusi gua lebih bahagia lagi. Amin. Bahagia, benar-benar bahagia. Nggak perlu fake. Tidak usah tipu-tipu ya. Tidak usah tipu-tipu. Cukupkan dengan dunia tipu-tipu ini. Gue bisa menyesuaikan otak dan diri dengan lingkungan yang super baru. Beda drastis. Baru kenal ngajak Wing Chun. Gini.
Hidupnya di zaman Iman. Enggak, Emang ya? susah serius anaknya. Tahan. Ya sih tuh, dia udah bahagia sama bisa menyesuaikan otak dan nilainya bisa ngajar lah, nggak yang jeblok-jeblok banget lah gitu. At least B lah ya. B A lah. ya. BA. Amin. Jadi Ya. BA tuh, brand ambassador. Boleh tuh jadi BA. Gue pengen jadi BA Poppy. Udah dapet Poppy gratis. Enggak, kayak Poppy tuh gue banget gitu. Buka sedoir panas ya kan, makan gitu. Simple dan nikmat. Iya, apa penyelamat malam-malam. Gila, gue kalau jadi BA pengen jadi BA apa ya? Gue pengen jadi BA brand fashion sih. Ya menarik. Lu tuh kalau gue lihat kan orangnya agak streetwear, cuma kadang-kadang ada bagian anggunnya juga gitu. Nih hari ini nih lihat nih. Hari ini gue ini apa nih? Ini Soekarno ya, serba putih. Mau gue bilang, lu mau ke 17 Agustusan? Makanya itu dia kayak, nih, atasannya kebaya. Gue kayak ngeliat sisi, oh dia pakai outer gitu. Gue kan, anjing kebaya. Ke gereja pakai kebaya. Kan habis itu photoshoot. Foto Oke. keluarga. Oh. Dari sini belum gue pasang. Belum pasang. Kayak Gitu ya. cukup panjang ya kita ngobrol. Panjang Dari banget jam sih, berapa parah, nih? bro. Kita udah 3 jam ngobrol. Iya. Dan Non-stop. di press nanti Di nggak press ya. nggak tahu jadi berapa menit ya. Hmm. BTW thank you banget Jay. Terima kasih. Sumpah, gue seneng banget ada teman ngobrol Iya. hari ini. Karena sisi terkungkung di sini. Terkurung nih. Terkurung saya. Iya. Dan see you anytime. Ya. Sampai ketemu lagi pada saat Anda pulang ya. Gitu. Gue tahu kita nggak sedekat itu. Iya coba. Ya kan, cuman kayak Tiap kali ketemu tuh ada hal seru yang bener. ngomongin. Thank you banget loh. Terima kasih juga. Sumpah udah. buat waktunya jauh-jauh ya. Udah kayak orang musafir ya Musafir. datang ke rumah. Datang ke rumah dia kayak katanya, "Lu dari gunung mana, Jay?" Ya, Senang terima banget kasih. gua. Terima kasih juga ya udah ngundang gue ke rumah. Gue malah berterima kasih lu mau datang. Sampai ditulis tuh tadi tuh. Iya, gue tulis Apa di namanya, papan konten apa? konten bareng Jay. Konten bareng Jay. Karena dia bingung gue bakal datang apa enggak. Bener, gue takutnya tuh wacana. Ih, gue Tapi- tuh kalau misalnya udah diundang, tanggalnya bener ya udah gue dateng. Sisi ada statement terakhir. Semoga nanti kita ketemu lagi udah jadi orang yang sukses ya. Amin. Besar kecilnya keberhasilan itu ya yang penting effort lo sekali lagi. Betul. Dan gue yakin sih lo bakal jadi orang hebat Amin. ke depannya. Gue juga liat lu bakal jadi orang yang Amin. Amin. Thank you banget. Iya. See you on top, Jay. Siap juga sih. Dadah. Bye guys.